Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Setelah kita mengenal tentang kalimat terbuka dan kalimat tertutup, kali ini kita akan fokus pada kalimat terbuka ya. Jadi yang belum diketahui nilai kebenarannya. Nah, tugas kita hari ini adalah menentukan berapa pengganti dari variabel A, B, C, X sehingga kalimatnya akan menjadi kalimat yang bernilai benar. Yang pertama kita akan membahas tentang persamaan linear satu variabel, atau ini nanti biasa saya singkat ini ya, persamaan linear satu variabel ya. Oke, persamaan. Kalau persamaan ini nanti cirinya itu ada tanda sama dengan persamaan, maka dikatakan persamaan sama dengan. Kemudian ini nanti dia memuat satu variabel kemarin apa, A, B, C, D dan seterusnya ya. Jadi tidak boleh nanti A kuadrat, ini tidak boleh. Kemudian B pangkat 3 ini juga tidak boleh ya. Jadi nanti variabelnya hanya satu dan berpangkat tunggal, berpangkat satu ya. Contohnya ini kita analisis mana yang persamaan linear satu variabel, mana yang bukan ya. Misal X tambah 2 sama dengan 5. Nah, ini persamaan linear satu variabel. Kenapa? Karena dia hanya mempunyai satu variabel. Kemudian kalau ada 3 kurangi X kuadrat sama dengan 7, ini bukan. Kenapa bukan? Dia ada O kuadratnya ya. Kemudian yang ketiga, misal 3A plus 2B sama dengan 5. Karena ini ada A, ada B, A dan B kan beda, maka dia bukan persamaan linear satu variabel. Kemudian kalau ada 7A kurangi 5 lebih besar 6, ini juga bukan persamaan linear satu variabel. Kenapa? Ini tandanya bukan sama dengan ya. Kemudian kalau ada 3A tambah 5 sama dengan 6A kurangi 5. Ini persamaan linear satu variabel kan? Ini ada 3A, ini ada 6A. Kita ingat lagi materi yang sudah tentang suku sejenis. Ini kan suku sejenis. Kenapa suku sejenis? Dia mempunyai variabel yang sama dan pangkat variabel sama. Karena ini sama sejenis, maka ini hakikatnya dia variabelnya hanya A. Berarti dia adalah persamaan linear satu variabel. Oke, setelah mengenal bentuk persamaan linear satu variabel, sekarang kita masuk ke penyelesaian persamaan linear satu variabel ya. Langsung saja kita masuk ke contoh mulai dari yang paling sederhana. Kalau ada X tambah 5 sama dengan 7, yang ditanya X sama dengan berapa. Nah, tugas kita nanti adalah mencari pengganti X ini dengan bilangan, sehingga persamaan X tambah 5 sama dengan 7 ini menjadi persamaan yang benar. Nah, ini nanti kita cari X itu sama dengan berapa. Angka di sini nanti ada angka. Nah, saya akan menggunakan dua cara, tapi hakikatnya hampir sama ini nanti caranya. Yang pertama itu dengan inverse. Inverse itu balikan. Kita hilangkan yang sini nanti angka-angka di depan ini dengan inverse. Caranya gimana? Ini nanti tinggal kita cari inverse-nya aja. Jadi kalau nanti ada plus A, inverse-nya dia adalah min A ya, plus inverse-nya min. Kalau kali A, itu nanti inverse-nya adalah dibagi A.
Kalau bagi dia jadi kali. Ya. Nah, sekarang kita lihat. Di sini ada X plus 5 sama dengan 7. Ini kan yang harus kita hilangkan adalah plus 5. Maka kita cari inverse dari plus 5 berapa? Plus inverse-nya min. Maka kita gunakan min 5 nanti. Maka dia jadi berapa ini? X jadi X plus 5 ini 7 sama dengan 7. Nah, sekarang kita lihat inverse dari plus 5 berapa? Min 5. Maka ini juga diperlakukan sama. Kalau sini min 5, sini juga min 5. Maka ini plus 5 min 5 kan 0. Diperoleh X-nya sama dengan 7 kurangi 5 berapa? 2. Maka diperoleh X-nya sama dengan 2. Nah, kalau 2 kita masukkan ke persamaan ini, dia akan menjadi persamaan yang benar. Kita coba ya. 2 tambah 5 sama dengan 7. 2 tambah 5 berapa? 7. 7 sama dengan 7. Persamaan yang benar. Kemudian kita gunakan cara yang kedua. Cara kedua itu sebenarnya hanya model inverse ini, tapi disederhanakan penulisannya. Ini X plus 5 min 5 ini kita hilangkan. Caranya saya sebut ini aja lah. Memisah variabel atau huruf nanti di depan, kemudian angka di belakang. Ya, caranya ini nanti kalau pindah itu berarti lewat tanda sama dengan atau lebih besar lebih kecil nanti ya. Ini harus ubah. Berubah gimana? Positif jadi negatif, negatif jadi positif, kali jadi bagi jadi kali. Nah, khusus persamaan ini nanti yang sering kita gunakan untuk kali bagi itu ke kanan. Jadi kali itu kita ubah jadi bagi. Kalau positif negatif ada, negatif positif ada. Nah, sekarang contoh nih, ada soal X plus 5 sama dengan 7. Tadi kita akan mencari X sama dengan. Nah, kita lihat teman X apa? Plus 5. Nah, plus ini harus kita pindah ke belakang karena kan angka. Nanti plus itu kita ubah jadi min, ya. Maka kita peroleh X sama dengan berapa? 7 plus 5 pindah jadi min 5. Maka kita peroleh X-nya berapa? 7 kurangi 5, 2. Ya, hasilnya sama. Terserah, nanti kalian bisa pakai cara inverse atau pindah tempat ubah tanda. Oke, kemudian yang soal kedua. Soal kedua perkalian saya. 3P sama dengan 5. Nah, ini 3P ini kan berarti apa? 3 kalikan P. Kita ingat lagi ya. Nah, berarti ini yang mau kita pindah adalah 3-nya. Oh, berarti ini nanti biar hilang 3-nya semua harus dibagi dengan 3. Ini kan kali menjadi bagi tadi yang besar. Ini juga dibagi 3. Maka ini 3 bagi 3 1, coret saja, berarti diperoleh P-nya 5/3. Ini kalau pakai inverse. Kemudian kalau pakai pindah 3P sama dengan 5. Nah, ini pindah itu berubah dari kali ke bagi. Ini nanti kali pindah jadi bagi. Oh, berarti P-nya berapa? Langsung 5/3. Ya. Kita lanjut ke soal yang lebih rumit ya. Nomor 3. Sekarang kita coba gabung kalau ada penjumlahan dan perkalian. Ini misal ada 3P kurangi 5 sama dengan 2 min 2P dikurang ditambah 5. Oke. Maka kalau pakai inverse
pakai inverse, ini berarti satu persatu kita hilangkan. Nah, syaratnya tadi yang ada P ini pindah ke depan ya. Berarti yang mau kita hilangkan ini dihilangkan, kemudian ini juga dihilangkan ya. Ini juga dihilangkan nanti. Oke, satu persatu kita hilangkan. 3P min 5 sama dengan negatif 2P plus 5. Sekarang yang kita hilangkan yang min 5 dulu ya. Karena ini min biar hilang, plus 5. Karena depan plus 5, belakang juga plus 5. Ini habis ya. Tinggal diperoleh 3P sama dengan negatif 2P, 5 tambah 5 plus 10. Nah, sekarang yang mau kita hilangkan mana? Ya, ini. Biar hilang, berarti negatif 2P diapakan biar hilang. Negatif itu kan akan hilang dengan positif, tambah 2P. Karena sini tambah 2P, depan juga harus ditambah 2P. Sekarang ini negatif 2P tambah 2P habis ya. Sekarang kita lihat ini 3 dan 2 dijumlah jadi berapa? Yang dijumlah hanya angkanya ya. Hurufnya tetap, maka 3 tambah 2, 5P sama dengan 10. Nah, sekarang yang mau dihilangkan mana? 5-nya. Karena itu 5P artinya 5 kali P, ini dibagi 5, ini juga harus dibagi 5. Coret-coret tinggal diperoleh P-nya berapa? 10 bagi 5, 2. Oke, ini pakai cara inverse. Kemudian kalau pakai cara kedua, insya Allah penulisannya lebih ringkas ini nanti ya. Itu ada 3P kurangi 5 sama dengan negatif 2P plus 5. Ini yang harus kita pindah. Ini pindah ke belakang, ini pindah ke depan. Ini negatif, negatif pindah jadi positif. Kemudian ini negatif pindah jadi positif juga. Maka diperoleh 3P. Tidak berpindah nih ya. Negatif 2P pindah jadi plus 2P sama dengan ini positif 5 tidak berpindah ya. Pindah itu kalau lewat tanda sama dengan ini kan tidak pindah. Tetap di belakang tanda sama dengan 5. Kemudian negatif 5 pindah ke belakang jadi plus 5. Kita tambahkan 3 tambah 2, 5P sama dengan 5 tambah 5, 10. Kemudian ini kali pindah jadi bagi. Berarti P-nya berapa? 10 per 5. P-nya berapa? 2. Oke. Satu contoh lagi. Ya. 4. Kalau ada 3 dalam kurung 2P min 4 sama dengan 4 dalam kurung 3P tambah 2. Oke. Kalau ada bentuk seperti ini, berarti ini kita kerjakan dulu ya. Kita kalikan. 3 kali 2, 6P. Kemudian 3 kali min 4, min 12. Kemudian 4 kali 3, 12P. 4 kali 2 plus 8. Langsung saja pakai cara 2 ya. Ini dan ini kita pindah. Dipindah ke depan, positif jadi negatif. Kemudian ini pindah ke belakang, negatif jadi positif. Ya, maka diperoleh 6P tetap, kemudian 12P positif pindah jadi negatif, negatif 12P sama dengan 8-nya tetap, tidak lewat sama dengan negatif 12 pindah ke belakang, negatif pindah jadi plus 12. Tinggal dikurang, 6 kurangi 12 berapa? Negatif 6P sama dengan 8 tambah 12, 20. Kemudian ini yang dipindah negatif P. Ya, negatifnya ikut ya. Berarti P-nya kali pindah jadi bagi. Maka P-nya sama dengan 20 per negatif 6. Sederhanakan bagi 2 semua. Ini 10 sini 3 ya. Maka diperoleh P-nya positif bagi negatif, negatif 10 per 3.
Oke, jadi seperti itu untuk gambaran persamaan linear satu variabel. Ya, kita lanjut ke materi selanjutnya tentang pertidaksamaan ya. Ada video berikutnya. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.